Pentingnya mempelajari bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Jadi pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, yaitu karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Walaupun banyak sekali terjemahan-terjemahan yang ada, baik Al-Quran maupun hadis, namun seorang muslim hendaknya mempelajari bahasa Arab, karena bahasa ini merupakan bahasa Al-Quran hadis yang merupakan sumber hukum Islam serta petunjuk bagi insan yang beriman. Hari-hari dia membaca dengan bahasa Arab, terutama Al-Quranul Karim. Walaupun ada terjemahan-terjemahan, namun tidak cukup hanya dengan terjemahan, sehingga kita jumpai terjemahan-terjemahan Al-Quran itu pasti diiringi, pasti ada bahasa Arabnya. Jadi selain ada terjemahannya, juga ada bahasa Arabnya, bahasa aslinya. Sehingga di sinilah Islam itu terjaga, Al-Quran terjaga dari penyelewengan, dari penyelisihan, dari perubahan-perubahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kamilah yang menjaga, yang menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kami Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Quran itu dari penyelewengan. Sehingga dengan adanya bahasa Al-Quran yang senantiasa terjaga sampai hari kiamat, maka Al-Quran terjaga dari perubahan-perubahan yang ada. Kemudian yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa ibadah, semisal sholat, doa, zikir, azan, iqamah, dan yang lainnya. Jadi sholat mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam, kita menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika sholat Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi, kita menggunakan bahasa Arab. Kita gunakan bahasa Arab. Sehingga walaupun kita bisa saja mempelajari dengan terjemahannya, kita fahami dengan terjemahannya sehingga menambah kekhusyuan ketika sholat, namun alangkah baiknya kalau kita belajar bahasa Arab, sehingga ketika kita mengucapkan takbir, ketika kita mengucapkan doa-doa di dalam sholat, sampai salam, bahkan sampai doa-doa setelah sholat, kita bisa merasakan apa yang kita baca, bisa merasakan, bisa mentadaburi, bisa sampai dalam hati kita apa yang kita baca, kita bisa merenungi. Demikian pula doa-doa yang ada, mulai dari bangun tidur, ya. Kemudian juga ketika mau makan, bahkan ketika masuk ke kamar mandi, keluar ke kamar mandi, semuanya menggunakan bahasa Arab. Semuanya menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika kita mempelajari bahasa Arab, ya harapannya kita akan merasakan efek dari doa-doa kita. Sehingga ketika kita doa, misalnya di pagi hari mau berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wa amalan thayyiban, wa amalan mutaqabbala, dan
amal yang dikabulkan. Maka kita akan merasakan apa yang kita baca. Demikian pula azan dan iqamah. Tidaklah ada azan dan iqamah kecuali dengan menggunakan bahasa Arab. Sehingga sebenarnya seorang muslim yang melaksanakan sholat yang 5 waktu, kemudian juga melaksanakan zikir-zikir yang ada, sholat sunnah, doa, zikir, dia perbanyak. Maka demikian pula baca Al-Quran. Maka hari-hari yang dia gunakan, bahasa yang dia gunakan tidaklah lebih banyak kecuali bahasa Arab. Jadi bahasa yang paling digunakan dalam sehari-hari sebenarnya adalah bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab merupakan bahasa para ulama dan kitab-kitabnya. Para ulama mereka berbahasa Arab. Para ulama kebanyakan mayoritasnya menggunakan bahasa Arab. Demikian pula ketika mereka menulis kitab-kitabnya. Bahkan termasuk para ulama yang bukan orang Arab, bukan bahasa sehari-harinya, bukan bahasa Arab. Ya, mereka ketika menulis banyak yang menggunakan bahasa Arab. Karena mereka paham dengan bahasa Arab inilah tersampaikan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Sehingga penting bagi kita sekalian untuk mempelajari bahasa Arab. Walaupun banyak sekali terjemahan dari kitab-kitab para ulama. Demikian pula muhadharah, kajian-kajian para ulama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa-bahasa yang lain. Ya, namun tidak cukup karena banyak sekali kitab-kitab para ulama, kajian-kajian para ulama yang tidak diterjemahkan, yang tidak ada terjemahan. Banyak sekali. Sehingga inilah pentingnya bagi kita sekalian untuk mempelajari bahasa Arab. Bahkan bahasa kitab-kitabnya para ulama, ketika kita faham bahasa Arab, kita mengerti bahasa Arab, maka bisa kita akses entah itu dengan PDF-nya atau yang lain, ya, sehingga menjadikan kita tahu apa yang ditulis oleh para ulama. Banyak PDF yang ditampilkan tulisan Arabnya. Kemudian yang keempat, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional, sehingga ia merupakan salah satu bahasa yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Demikian pula banyak negara-negara yang menggunakan bahasa Arab, semisal Lebanon, ya. Kemudian di Arab Saudi sendiri, Mesir, Aljazair, Tunisia, Yaman, dan yang lain-lain. Banyak sekali negara-negara yang bahasa resminya merupakan bahasa Arab. Bahasa resminya bahasa Arab. Sehingga ketika kita menguasai bahasa suatu kaum, bahasa Arab, maka akan lebih mudah bagi kita sekalian untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di negara tersebut. Kemudian yang kelima, mempelajari bahasa Arab ini bisa memperkuat daya ingat, karena ia merupakan bahasa yang kaya akan uslub dan kosakata. Jadi bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat banyak uslub dan kosakatanya, sehingga orang yang mempelajarinya, orang yang senantiasa mengingat-ingatnya, ya, memurojaah, ya, dia akan melatih daya ingatnya, sehingga akan menguatkan hafalan, akan menguatkan daya ingatnya. Dan ketika ini terlatih, maka insya Allah akan menguatkan daya ingat kita.
ketika kita mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa yang sangat kaya akan uslub dan kosakata. Wallahu taala alam. Ini sedikit dari pentingnya mempelajari bahasa Arab. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk semangat, untuk istiqamah mempelajari bahasa Arab.